Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, wartawan mempunyai peran yang besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Herawati Diah adalah sosok wartawan di era awal kemerdekaan yang kini masih ada. Herawati Diah satu dari sedikit wartawan perempuan yang terlibat langsung hingar-bingarnya perjuangan kemerdekaan. Bersama saya Tika Lovar, inilah Cakrawala selengkapnya. Herawati Diah memang sudah berusia 95 tahun. Herawati Diah merupakan salah seorang perempuan yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini. Pada masa mudanya, yaitu ketika bangsa Indonesia baru saja lepas dari belenggu penjajahan, Herawati Diah adalah salah satu dari sedikit perempuan negeri ini yang sudah bekerja sebagai wartawan. Wartawan perempuan sedikit sekali waktu itu, sedikit sekali. Ada beberapa orang yang saya bisa sebut namanya, yaitu Gadis Rashid, kemudian namanya Ibu Ani Idrus, Sri Murti, sedikit sekali. Kira-kira ya barangkali belum sampai 10 orang di Jakarta sama di daerah. Tetapi waktu itu jadi wartawan perempuan tidak diberi tugas yang kayak sekarang, ya, dan betul-betulnya anunya sama. Waktu itu sudah mulai meliput itu yang pertempuran antara tentara Belanda kan sama Indonesia, sama TNI, namanya TNI dulu. Ya, jadi saya ya kan suaminya juga wartawan, jadinya itu juga dibawa-bawa, ya gitu. Jadi buat saya sebetulnya tidak terlalu, ya, tapi buat teman-teman wartawan perempuan lain merasa selalu bilang sama saya, mengapa sih kita tidak diberi tugas yang sama-sama dengan wartawan laki-laki gitu. Memang dibedakan lah, penugasannya beda ya. Herawati Diah memang tidak bisa dipisahkan dengan nama BM Diah, salah satu tokoh pers paling berpengaruh di negeri ini. Di tengah hiruk-pikuk negeri yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, Herawati Diah bersama suaminya mengabarkan geliat perjuangan rakyat negerinya ke seluruh penjuru dunia melalui surat kabar merdeka yang didirikannya bersama BM Diah. Pak BM Diah itu sekolahnya di sekolahnya Daud Dakir itu saya Budi. Di situ rupanya ditanam juga perasaan nasionalisme. Jadi sudah lama ikut pergerakan kemerdekaan gitu ya, walaupun tidak aktif, tidak fisik, ya fisik. Di situ mulai keinginan untuk menerbitkan koran merdeka supaya orang tahu bahwa kita ada jadi merdeka. Herawati punya kemampuan mengelola surat kabar. Beliau ya bukanlah seorang penulis novel, bukan juga seorang seorang penulis kolom yang produktif, bukan, tetapi beliau menurut saya mengelola manajemen surat kabar itu dengan baik. Kiprah Herawati Diah bukan hanya di era perjuangan kemerdekaan. Ketika Republik yang masih muda ini menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, Herawati Diah memimpin surat kabar Indonesian Observer, surat kabar berbahasa Inggris pertama yang terbit di Indonesia. Nah, itu yang dalam rangka mau Konferensi Asia Afrika. Ya. Kan nanti orang delegasi dari luar negeri kan lebih ke bahasa Indonesia. Jadi maunya ada bahasa Inggris, ya.
sebetulnya juga dianjurkan oleh Menteri Penerangan, Kementerian Penerangan waktu itu bikinlah koran gitu, koran bahasa Inggris. Kebetulan ya saya kan bahasa Inggris dulu, jadi saya diminta untuk menjadi pemimpin redaksinya. Dalam perjalanannya, Surat Kabar Indonesian Observer bukan hanya mengabarkan jalannya konferensi Asia Afrika. Indonesian Observer juga memberitakan perkembangan di negara Asia dan Afrika. Ketika Republik Indonesia baru saja berdiri, Herawati Diah sudah mengelola Surat Kabar yang mewartakan perjuangan bangsanya. Sebuah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan orang terpilih. Ya, Herawati memang dipilih oleh zamannya sebagai perempuan yang mewartakan perjuangan bangsanya. Sebagai wartawan, Herawati Diah bisa dibilang adalah sosok yang langka. Kemampuannya menulis selain diperoleh dari ibunya, juga karena latar belakang pendidikan jurnalis yang diperolehnya di Amerika. Ibu saya, beliau membuat suatu majalah namanya Dunia Kita. Itu sudah zaman Belanda. Kemudian ayah saya sebelumnya dia seorang dokter medis, tapi masih suka juga kasih ceramah-ceramah di radio Belanda juga. Herawati Diah yang semasa gadisnya disapa Hera, rajin menulis peristiwa yang dialaminya. Oh ya, saya ingat. Saya dulu tinggal di Kramat, waktu masih muda, belum menikah. Itu malam, rumah kita, ayah saya seorang dokter, dibuat dari pintunya gitu. Takut sekali ada apa itu. Itu waktu itu belum wartawan sebetulnya, belum wartawan. Tapi takut saya, takut betul. Saya takut Jepang yang waktu itu kan agak, ya mereka berhasil berkuasa, menang perang. Padahal lama-lama kan mereka kalah perang. Ya saya takut. Nah, itu juga saya mau tulis ibunya ya. Tapi cuma di buku catatan aja gitu. Ayah Herawati Diah, Dr. Latif, yang melihat ketertarikan putri ketiganya pada dunia tulis-menulis, lantas menyekolahkan Herawati Diah untuk belajar jurnalistik di Amerika Serikat. Tahun 45, ya sudah ya 45 itu kan suami saya almarhum B.M. Diah membuat koran Merdeka namanya, Merdeka. Lalu saya tertarik juga dan saya diminta untuk membantu korannya itu, ya, yang sebetulnya saya belum, saya juga sekolahnya di Amerika, belajar juga di sekolah jurnalistik. Oh, belajar? Ya, belajar jurnalistik, ya, di sekolah Columbia University. Karena latar belakang pendidikan jurnalis yang pernah dikenyamnya, pada awal karirnya sebagai wartawan, Herawati Diah yang mempunyai nama lengkap Siti Latifah Herawati Diah sempat bekerja sebagai wartawan lepas. Pulang ke tanah air, kerja sebagai stringer, sebagai untuk United Press, bahasa Inggris, ya. Jadi sebetulnya begitulah, saya tertarik. Terus ketemu Bapak gitu? Iya, waktu di radio, kerja di radio, zaman Jepang itu, ya baru Jepang baru masuk. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, karena kemampuannya berbahasa Inggris, Herawati sempat bekerja di Kementerian Luar Negeri Kabinet Pertama Indonesia. Pamannya Ahmad Subarjo itu menjadi Menteri Luar Negeri. Dan Herawati adalah salah seorang asisten atau penerjemah atau humas dari Departemen Luar Negeri pada masa awalnya karena kemampuannya berbahasa Inggris gitu. Berdua dengan saudara sepupunya yang lain, itu Pramita Abdurrahman. Mereka berdua ini keponakan dari Ahmad Subarjo dan yang membantu sebuah departemen yang pada masa awalnya tidak punya apa-apa gitu, Departemen Luar Negeri gitu. Kemampuannya berbahasa Inggris dan kecintaannya pada kerja jurnalistik membawa Herawati pada pekerjaan jurnalis yang menurut Herawati Diah adalah pekerjaan yang menyenangkan. Dengan Mahatma Gandhi, ya,
Maksudnya gimana Bu? Oh ya, di Madras, di provinsi India, kami bekerja. Jadi ada undangan dari pemerintah India, karena beliau juga India juga baru saja merdeka, untuk datang ke sana, ketemu sama ketemunya sama perempuan-perempuan India. Ya, dalam ada kongres wanita India. Jadi ya itulah, jadinya saya senang sekali dapat kesempatan itu, naik kapal terbang. Dulu kan pertama kali naik pesawat dari itu. Belum pernah naik pesawat, betul. Selain bisa bertemu dengan tokoh-tokoh besar baik dalam negeri maupun dari negara lain, karena pekerjaannya, Herawati juga kerap menyerempet bahaya. Peristiwa Cikini pada tahun 1957 yang nyaris merenggut nyawa Presiden pertama Indonesia, Soekarno, merupakan salah satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan Herawati Diah. Masih ingat waktu Bung Karno di granat di sekolah Cikini, tahu itu? Ya. Nah itu juga kan tiba-tiba Bung Karno hilang di bawah, tidak tahu oleh presidennya berada di bawah. Saya heran, loh, banyak anak-anak dari sekolah itu kan pada kena sama granat itu. Bung Karno tidak ada. Saya sebagai wartawan pengen tahu kemana dia. Jadi saya cari, malah saya ajak, saya tidak mau sebut namanya, laki-laki, dia tidak berani cari. Saya sendiri cari gitu, gimana dia? Waktu itu masih muda, masih berani lah. Sejak muda Herawati Diah sudah terbiasa menuliskan pengalamannya. Dari kebiasaannya menulis, ayahnya mengirim Herawati belajar ilmu jurnalistik ke Amerika Serikat. Ilmu yang didapatnya dari negeri Paman Sam, ia sumbangkan untuk membantu jalannya pemerintahan di negeri yang masih muda. Usia boleh saja menggerus kecakasan Herawati Diah, sehingga untuk berjalan pun Herawati Diah harus dibantu alat khusus. Namun, perempuan yang selalu mengenakan kain dalam aktivitasnya tidak pernah kesepian order pekerjaan yang terkait dengan tulis-menulis. Biografi orang. Iya, dunia itu orang. Siapa Ibu yang Banyak. Ilmu. Kemarin saya diminta untuk menulis buat ibu Syamsiah yang dari UN. Ibu Sadli gitu. Kalau nulis itu udah jarang ya? Males. Iya, udah nggak bisa. Dia nggak bisa BB, nggak bisa apa. Cuma bisa HP aja. Pakai komputer aja kalau nulis. Komputer. Masih email, masih. Damayanti, wanita yang 3 tahun belakangan membantu berbagai kegiatan Herawati Diah mengatakan, banyak mendapatkan pengetahuan seputar tulis-menulis dari Herawati Diah. Tulis-menulis lebih banyak beliau, tapi kalau umpamanya kan kadang diberi waktu sekian menit. Ya, terus coba ibu baca, kurang mencapai menitnya itu, jadi saya nambahin, saya tambahkan, saya panjangkan gitu. Terus nanti kalau umpamanya itu ucapan-ucapan, tolong kamu aja redaksinya gitu. Karena pidato poin-poin, terus nanti saya tambahin atau saya buatkan, nanti beliau nambah kurangnya beliau. Yang terakhir itu, tapi bagus. Herawati Diah memang sudah lama tidak lagi berkiprah di dunia pers nasional. Namun, aktivitasnya di dunia jurnalis Indonesia yang membentang panjang dari zaman Jepang hingga hari ini memberi inspirasi wartawan perempuan di negeri ini. Beliau cerita juga bahwa setiap pagi kalau belum ada koran malah dicari dan masih menonton berita sampai cukup larut. Artinya keinginan untuk tahu tentang perkembangan yang terjadi di sekitarnya itu sangat besar. Menurut saya jurnalisme itu jadi sudah mendarah daging untuk Ibu Herawati Diah, sehingga bahkan kepada saat sudah pensiun tidak pernah menulis sekalipun, tapi
rasa keingintahuannya tinggi, dan menurut saya rasa keingintahuan yang tinggi itu salah satu yang perlu dimiliki oleh setiap jurnalis. Kekaguman pada sosok Herawati Diah bukan hanya berasal dari kaum perempuan. Fadlizon, salah seorang tokoh muda yang mengkoleksi karya-karya Herawati Diah, juga sangat mengaguminya. Bu Herawati Diah adalah, saya kira, sosok jurnalis perempuan yang langka sebetulnya, dan beliau sekarang usianya 95 tahun ya, satu daya tahan yang luar biasa. Saya sangat mengagumi Ibu Herawati Diah. Berkali-kali saya bertemu beliau. Selain kiprahnya di dunia jurnalistik, terutama di koran Merdeka, juga di majalah Merdeka pernah di tahun 50-an, juga banyak merintis majalah-majalah lain setelah itu, seperti majalah Keluarga, Indonesian Observer, dan lain-lain. Jadi memang Ibu Herawati Diah adalah seorang saksi sejarah dan pelaku sejarah sebetulnya dalam dunia pers, dunia jurnalistik kita. Kiprah Herawati Diah di berbagai bidang dan kepribadiannya yang hangat serta menyejukkan banyak memberi inspirasi bagi kalangan aktivis perempuan. Sosok ibu itu sosok yang ya karena concern dia di bidang budaya dan di bidang pendidikan, saya melihat bisa hidup dimanapun dia ada, termasuk dia bisa menghadapi kelompok manapun, apapun, tanpa membedakannya. Dengan kesejukan yang ibu dia miliki, kalau sama maknanya sejuk ya karena mungkin kebijakan dia, gitu ya. Lalu dengan pengalaman dia dalam sulit dan indahnya, gitu ya, dalam gerakannya, gitu. Saya kira ini yang kemudian membuat inspirasi kawan-kawan. Malam cemerlang bagaikan bintang timur tengah. Saya suka teman, ya. Saya tidak suka sepi, saya suka. Iya betul. Iya, itu lagi masalah. Iya betul.